Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Falin Nur Rohim, NIM 420180098 dari kelompok 5 KKL tahun 2021-2022 dengan dosen pembimbing Ibu Dwi Setiawastuti. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit mempresentasikan hasil KKL tahun 2021-2022 mulai dari kuliah pakar 1, kuliah pakar 2, kuliah pakar 3, observasi, dan proyek mini. Setiap kuliah pakar selalu mengangkat tema yang berbeda-beda dan sangat bermanfaat bagi mahasiswa tentunya. Adapun tema tersebut diantaranya yaitu yang pertama ada epidemiologi, vektor penyakit, dan tumbuhan sebagai imunomodulator. Kuliah pakar 1 dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 6 November tahun 2021 dengan mengangkat tema epidemiologi. Diisi oleh Ibu Fitri Widianingsih, dosen IKM Fakultas Kedokteran UNS. Apa itu epidemiologi? Menurut Ibu Fitri Widianingsih, epidemiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang pola penyebaran penyakit atau kejadian yang berhubungan dengan kesehatan. Epidemiologi mencakup people sebagai subjek, place, dan time. Pada ilmu epidemiologi, terdapat segitiga epidemiologi analitik yang mencakup host, agent, dan environment. Host merupakan usia, jenis kelamin, genetik, dan riwayat penyakit, dan agent merupakan penyebab penyakit. Ada penyebab biologis seperti bakteri dan virus, penyebab dari kimia, racun atau alkohol, dan fisika yang merupakan biasanya ada trauma atau dari radiasi dan nutrisi atau kekurangan dan kelebihan nutrisi. Selanjutnya yaitu ada environment yang merupakan gejala-gejala lingkungan seperti suhu, kelembapan, air, makanan, radiasi, dan polusi. Selanjutnya, apa itu perbedaan endemik, epidemik, dan pandemik? Endemik merupakan penyakit yang muncul dan menjadi karakteristik di wilayah tertentu, misalnya penyakit malaria di Papua. Contoh penyakit lainnya yaitu di Indonesia, demam berdarah. Penyakit ini akan selalu ada di daerah tersebut, namun dengan frekuensi atau jumlah kasus yang rendah. Selanjutnya, epidemik. Epidemik terjadi ketika suatu penyakit telah menyebar dengan cepat di wilayah atau negara tertentu dan mulai mempengaruhi populasi penduduk di wilayah atau negara tersebut. Contoh penyakitnya yaitu virus Ebola di Republik Demokratik Kongo pada tahun 2019. Selanjutnya, pandemi. Pandemi merupakan wabah atau penyakit yang terjadi serempak di mana-mana, meliputi daerah geografis yang luas. Jadi, meliputi seluruh negara atau benua. Dengan kata lain, penyakit ini sudah menjadi masalah bersama-sama bagi seluruh warga dunia. Contoh penyakitnya yaitu pandemi HIV/AIDS dan COVID-19. Selanjutnya, proyek mini yang saya buat mengenai tema epidemiologi ini yaitu sejarah dan stigma negatif penyakit lepra. Mulai dari pengertian, sejarah, dan stigma negatif yang membuat para penderita penyakit lepra dijauhi oleh masyarakat yang luas, sehingga terjadi pengucilan di beberapa wilayah tertentu. Selanjutnya, kuliah pakar 2 yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 November tahun 2021 dengan mengangkat tema vektor penyakit yang disampaikan oleh Ibu Lulu Susanti dari Balai Vektor B2P2 VRP Salatiga. Vektor merupakan setiap makhluk hidup yang membawa penyakit yang menyebarkan dan menjalani proses penularan penyakit, misalnya seperti lalat, kutu, nyamuk, hewan kecil seperti mencit, tikus, dan hewan pengerat lainnya. Tujuan ilmu biologi di bidang ini yaitu untuk mengetahui beberapa binatang agen penyakit bagi manusia seperti tikus, kelelawar, dan nyamuk. Selanjutnya, vektor penyakit dibagi menjadi dua, yaitu ada vektor mekanik dan vektor biologis. Vektor mekanik merupakan
vektor yang dapat menularkan patogen melalui bagian luar tubuhnya, seperti kecoa, lalat, dan semut. Hal itu disebabkan karena bakteri tidak masuk ke dalam tubuh hewan, sehingga bakteri tersebut hanya menempel pada hewan-hewan tersebut, kemudian menyebarkan bakteri yang menempel pada tubuhnya ke tempat-tempat yang biasa dilalui oleh manusia, seperti pada meja, makanan, dan barang-barang yang biasa digunakan oleh manusia. Beberapa penyakit yang disebabkan oleh vektor mekanik yaitu disentri, kolera, dan tipus yang disebabkan oleh lalat rumah, dan iritasi yang disebabkan oleh kutu busuk. Selanjutnya ada vektor biologis. Vektor ini dapat menularkan patogen dengan cara patogen tersebut masuk ke dalam tubuh manusia. Kemudian beberapa penyakit yang disebabkan oleh vektor biologis yaitu seperti larva lalat, penyakit kudik, tungau atau kutu kepala yang menyebabkan gatal-gatal. Selanjutnya, proyek mini 2 yang saya buat yaitu mengenai fasciolopsiasis, yaitu penyakit kecacingan yang disebabkan oleh trematoda. Kuliah Pakar 3 dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 18 Desember tahun 2021 dengan tema tumbuhan sebagai imunomodulator yang disampaikan oleh Bapak Saryanto dari BP2 P2 TOT Tawangmangu. Herbal sebagai toga merupakan sekumpulan tanaman khasiat obat yang ditanam di pekarangan rumah dan diramu untuk memelihara kesehatan keluarga. Herbal dan obat tradisional, di mana herbal merupakan bahan atau produk dari tumbuhan dengan pemanfaatan dalam pengobatan atau kesehatan manusia lainnya yang mengandung bahan mentah atau olahan dari satu atau lebih tanaman. Sedangkan obat tradisional merupakan bahan atau ramuan yang merupakan bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Tahapan pengembangan obat tradisional dibagi menjadi 3. Yang pertama ada jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Jamu ditandai dengan simbol tumbuhan, obat herbal terstandar ditandai dengan bintang 3, dan fitofarmaka ditandai dengan bentuk seperti akar yang memiliki 5 sudut. Obat-obatan yang dikonsumsi harus banyak diperhatikan, seperti dilarang mengandung beberapa hal seperti berikut ini. Yang pertama, etil alkohol dengan kadar lebih dari 1%, bahan kimia obat, narkotika atau psikotropika, bahan lain yang berdasarkan pertimbangan kesehatan atau berdasarkan penelitian penggunaannya dapat mengganggu kesehatan tubuh, dan menggunakan tumbuhan atau hewan yang dilindungi. Dan pada proyek mini ketiga kali ini yaitu ada pembuatan katalog digital sebagai berikut. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Farid Rohim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.